Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi dengan NIM 250405501007 dari Program Studi Pendidikan Khusus. Di sini saya menganalisis terkait bullying di lingkungan kampus. Kasus kematian Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa FISIP Universitas Udayana, mengguncang masyarakat Indonesia. Melalui tagar Justice for Timothy, jutaan pengguna media sosial menyuarakan duka, kemarahan, dan tuntunan keadilan. Video-video, cuitan, serta berita yang beredar memperlihatkan betapa kompleksnya budaya kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan tinggi. Ruang yang seharusnya aman, inklusif, dan mendukung perkembangan mahasiswa. Narasi seperti ini menunjukkan kemarahan publik sekaligus kegagalan sistem pendidikan dalam melindungi mahasiswanya. Nah, dalam proyek ini, saya menganalisis dua pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana budaya kekerasan dan lemahnya sistem sosial kampus berkontribusi pada terjadinya bullying yang berujung fatal. Lalu yang kedua, bagaimana relasi kuasa dan struktur sosial seperti kapitalisme memperkuat praktik bullying di kampus. Data tersebut dikumpulkan dari Twitter dan berita online dalam rentang waktu 17 Oktober hingga 27 Oktober 2025. Total terdapat 10 data berupa postingan viral dan laporan media dengan total 9,1 juta views dan lebih dari 1,1 juta komentar. Postingan ini menyebut bahwa Timothy tewas akibat bullying dan menyindir bahwa kasus ini hanya berakhir dengan kata maaf. Ini menjadi representasi kemarahan publik terhadap budaya kekerasan yang dinormalisasi. Postingan ini mengaitkan bullying dengan kapitalisme dan Darwinisme sosial, bahwa masyarakat mendorong yang kuat untuk menindas yang lemah. Berita-berita ini mengungkap investigasi resmi, termasuk dugaan perundungan, kelalaian kampus, dan fakta bahwa CCTV rusak yang memperkeruh penyelidikan. Caption ini menunjukkan kritik pada privilege, kekuasaan, dan bagaimana superioritas digunakan untuk menindas pihak yang lemah. Di sini, terlihat bahwa Timothy mencari teman dari semester 1 hingga semester 3. Kesepian ini menunjukkan minimnya dukungan sosial di kampus. Dua berita ini membahas aspek hukum, potensi jerat pidana, dan lemahnya perlindungan terhadap mahasiswa. Postingan ini menegaskan bahwa candaan bisa melukai dan diam bisa memperkara, sementara postingan dari akun kampus mencerminkan duka kolektif. Menurut teori sosialisasi, kampus seharusnya menjadi ruang pembentukan nilai, bukan sumber tekanan sosial. Data menunjukkan bahwa Timothy mengalami kesepian dan tidak mendapatkan dukungan sosial yang dibutuhkan. Ini mencerminkan kegagalan lembaga pendidikan dalam menjalankan fungsi. Interaksionisme simbolik menjelaskan bagaimana makna dibentuk melalui interaksi. Dalam kasus Timothy, komentar-komentar yang mengejek, candaan verbal, dan kata-kata seperti hanya bercanda membentuk simbol kekerasan yang kemudian dianggap hal biasa. Postingan dengan username Ergantas menegaskan bahwa bullying adalah bentuk dominasi. Pihak yang dianggap kuat memiliki kuasa untuk menekan mereka yang dianggap lemah. Selain itu, postingan dengan username #NoTrackCarel, kekuasaan tidak hanya fisik atau politik, tetapi juga simbolik, melalui privilege, kecantikan, status sosial, atau kelompok pertemanan. 6 berita utama dan beberapa postingan masyarakat menunjukkan bahwa kekerasan telah menjadi bagian dari budaya kampus.
baik verbal, psikologis, maupun pembiaran. Satgas harus aktif, bukan sekedar formalitas. Harus ada kanal pelaporan anonim, investigasi tegas, dan kolaborasi mahasiswa, dosen, psikolog. Kampus wajib menyediakan konseling profesional, program peer support, dan pendampingan krisis agar mahasiswa tidak merasa sendirian seperti yang dialami Timothy. Materi etika sosial, empati, kekerasan berbasis gender, dan komunikasi tidak sehat harus menjadi mata kuliah wajib untuk membentuk budaya kampus yang lebih manusiawi. Dari penelitian ini, saya menyimpulkan bahwa kasus Timothy bukan sekedar tragedi personal, tetapi cermin masalah struktural dalam pendidikan tinggi. Budaya kekerasan, relasi kuasa, dan lemahnya sistem dukungan membuat bullying menjadi hal yang dinormalisasi. Sebagai mahasiswa pendidikan khusus, saya belajar bahwa keamanan psikologis adalah hak setiap mahasiswa. Kita harus menghentikan candaan yang melukai, sikap diam yang memperparah, dan budaya yang menormalisasi kekerasan.